Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya mendapatkan trouble lagi ya. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara atasi indikator suhu di Vario 150 yang nyala merah masku ya. Seperti apa cara untuk mengatasinya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip biar kalian paham dan mengerti ya bagaimana cara atasi indikator suhu Vario 150 yang nyala merah. Nah, pertama-tama harus kalian cek dulu ya pada bagian leher depan knalpot seperti ini. Kalian cek apakah ada rembesan warna hijau. Nah, kalau ada rembesan warna hijau berarti water pump kalian itu agak rembes masku. Nah, tadi kan rembesnya bukan warna hijau ya, tapi melainkan oli. Nah, bisa jadi dari seal tutup klepnya aja yang bocor atau rembes, yang akibatin ya itu olinya keluar ya masku ya, atau rembes pada bagian depan atau rembes oli ya masku ya. Nah, seperti ini ya, di leher depan knalpot itu rembesnya bukan rembes air radiator melainkan oli mesin. Nah, ini berarti ada indikasi kalau tutup klepnya atau seal tutup klepnya yang bocor ya mas, bukan dari water pumpnya aja. Nah, kalau udah kayak gini ya perlu kalian buka ya. Sebelum kalian buka, kalian bersihin dulu. Kalau udah bersih langsung kalian lem kembali ya, atau kalian ganti sealnya juga bisa. Nah, ini di motor ini keluarnya indikator suhunya nyala ya masku ya. Kita cek dulu di tandon air radiatornya habis ya, bener. Dan langsung aja kita lihat di radiatornya juga habis. Nah, mungkin ini adalah salah satu penyebab ya masku ya, indikator suhu kalian yang di motor Vario ya yang nyala merah itu penyebabnya mungkin dari ini aja. Terus kita cek juga untuk kondisi seal-sealnya ini ya, seal tutup radiatornya ini masih kondisi bagus atau enggak. Kalau seandainya udah lower ya mending diganti aja sealnya biar kedepannya nggak terjadi trouble ya atau kendala masku ya. Nah, kalau udah kayak gini mending kalian tambahin aja dulu, terus kalian cek sirkulasi air radiatornya ini ada gelembung udara atau ada yang rembes atau enggak. Kalau seandainya ada gelembung udara atau ada rembesannya, mungkin itu penyebabnya dari air radiator kalian cepet habis ya, atau habis masku ya. Kalau seandainya nggak ada ya, kalau kalian yakin ya langsung aja diisi ya, atau diganti air radiatornya. Terus kalian coba hidupin sekitar 30 menitan dan cek ya untuk bagian leher depan knalpot tadi apakah ada rembesan kembali atau enggak. Kalau seandainya tidak ya mungkin cuma telat penambahan air radiator saja. Nah, ini langsung aja kita tambahin ya, soalnya ini saya yakin nggak ada yang rembes pada bagian water pumpnya, selangnya, dan bagian radiatornya masku ya. Ya mungkin cuma telat penambahan air radiator aja. Terus yang ownernya ini juga buru-buru juga ya, berangkat kerja tadi dipakai di tengah perjalanan ternyata indikator suhunya nyala. Nah, beliau ini langsung berhenti. Nah, ini sekedar tips saja ya masku ya, kalau seandainya kalian mengalami indikator suhunya nyala atau overheat di motor kalian, itu jangan sekali-sekali dipaksa jalan terus ya, itu bahaya banget. Bisa-bisa bikin motor kalian itu jebol ya, soalnya di radiator ini termasuk ke sistem pendingin mesin ya masku ya. Soalnya kalau nggak ada sistem pendingin mesin otomatis mesinnya overheat, nah bisa bikin macet ya. Padahal olinya ada mas, kok bisa macet ya, karena ini coolernya ini masuk di bagian silinder blok sama silinder kopnya. Kalau seandainya ada yang bocor dan air radiatornya habis, otomatis silinder bloknya akan mulet. Nah, kalau mulet macet ya masku ya, jadi bahaya banget ya. Dan tipsnya seperti apa mas? Nah, tipsnya seperti ini masku. Kalau kalian mengalami overheat atau motor kalian mengalami overheat ya masku ya, yang saya maksud, dan indikator suhu kalian nyala, itu kalian nggak perlu maksain motor jalan ya, cukup berhenti sebentar, terus tunggu sekiranya mesin itu dingin ya masku ya. Jangan terlalu dipaksa, soalnya bahaya juga ya di motor kalian juga. Jadi kalau indikator suhu kalian nyala, terus kalian berhenti sebentar,
Itu sekitaran ya kurang lebih 15 menitan ya. Terus kalian cek air radiator kalian, kalau misalnya habis ya mungkin dari itu ya penyebabnya overheat motor kalian. Kalau misalnya masih ada, mungkin ya air radiator yang ada di tandon radiator itu nggak turun ke radiator. Nah, caranya gimana ya, cukup buka tutup radiator aja. Kalau yang tipe-tipe lama itu masih bukaan biasa ya, atau masih belum pakai kunci L seperti ini, itu bisa kalian lepas tutup radiatornya, biarkan air radiator yang ada di dalam tandon masuk. Nah, itu sebenarnya udah beres, udah aman Masku ya. Dalam catatan nggak ada kebocoran pada bagian radiator ya. Kalau seandainya ada yang bocor ya dibenerin dulu yang bocor ya Masku ya. Nggak bisa kalau sekedar cuma ditambahin terus ada yang bocor dibiarin, itu kendala kalian atau trouble motor kalian itu masih sama Masku ya. Jadi harus dilakukan pengecekan dulu sebelum mengerjakan ya Masku ya. Dan tips saya tadi ya, saya ulangi sekali lagi aja biar kalian paham intinya saja ya Masku ya. Kalau motor kalian overheat, jangan dipaksa, berhenti dulu, biarkan mesinnya dingin. Nah, kalau udah mesinnya dingin, coba kalian pakai jalan lagi dan cari bengkel terdekat untuk ngecekinnya. Kalau kalian mampu ya silakan aja dicek pada bagian tandon air radiator, itu air radiatornya habis atau enggak. Kalau masih ada ya kemungkinan air radiatornya belum turun ke radiator. Dengan cara gimana Mas bikin dianya turun? Nah, dengan cara tutup radiatornya kalian buka aja, tutup radiatornya kalian buka. Nah, biarkan air radiator yang ada di tandon masuk ke dalam radiator. Kalau semisal udah penuh, tinggal kalian tutup, udah beres, tinggal kalian jalan kembali. Nah, kalau udah jalan kembali ya sebisanya ya dicari-cari ya bengkel terdekat untuk ngecek itu ya Masku. Soalnya di motor Vario ini sangat rawan ya Masku ya. Rawan banget telat air radiator, kalau dibiarin lama-kelamaan bisa bikin packing silindernya bocor atau packing silindernya jebol. Nah, kalau udah jebol otomatis auto turun mesin Masku ya. Kan nggak bisa ya untuk ganti packing silinder saja nggak turun mesin, itu nggak bisa ya, harus tetap buka blok sama kopnya ya Masku ya. Jadi penting bagi kalian untuk pengecekannya, untuk pengecekan air radiatornya ini ya di kilometer sekitaran 4000-an ya. Kalau untuk jarak harian jauh 4000 km, kalau untuk jarak harian dekat ya di bawah 15 km ya kurang lebih 3 bulanan atau sekitar 6000 km Masku. Nah, ini Masku udah beres semuanya. Tadi udah coba dihidupin juga agak lama, indikator suhunya juga udah nggak nyala, terus semuanya juga udah berjalan dengan baik juga, termostatnya juga udah berjalan. Selang radiator pada bagian atas bawah juga udah panas, menandakan termostatnya bekerja dengan baik ya Masku ya. Ini udah beres semua dan trouble-nya cuma itu tadi ya, telat air radiator saja. Kalau air radiatornya udah penuh di dalam radiator, indikator suhu kalian nggak akan nyala, terkecuali ya kalau termostat kalian rusak. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.